Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema, yaitu begini judulnya. Siapa pengantin anak domba? Siapa pengantin anak domba? Pengantin atau mempelai perempuan lah ya. Siapa pengantin anak domba? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tanya ke penganut nabi yang membusuk itu, Alek dan Yakub itu, ya, kalau Anda tanya dia akan mengatakan pengantin itu cuma 5 orang yang membawa pelita yang isi minyak. Ya. Kan saya sudah bilang, mampet itu nular. Ya. Jadi Alek dan Yakub ini meyakini, ya, dia memuja nabi yang sudah membusuk WMB itu, meyakini bahwa pengantin anak domba itu cuma berlima, yaitu wanita-wanita yang membawa pelita. Mampet itu nular ya. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ciri-ciri pengantin itu apa? Ciri-ciri pengantin itu memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan putih bersih. Itu ciri pengantin, ya. Pengantin yang sudah siap sedia itu. Ini linknya ke Wahyu 4 ayat 6, ada lautan kaca bagaikan kristal, ya. Wahyu 21 ayat 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapakah dia? Yaitu Yerusalem baru berikut segala isinya. Udah dijelaskan di ayat di bawahnya gitu kok. Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Lalu pertanyaannya, siapa pengantin perempuan? Jangan tanya Alek Yakub, kembar grup, pemuja nabi membusuk WMB, ya toh. Ya, pikirannya dipenuhi dengan iblis yang bersetubuh dengan Hawa. Ya, pasti nggak tahu jawabannya. Pasti mempelainya ya 5 gadis yang membawa pelita itu, ya, membawa minyak itu, ya, gadis bijaksana itu. Ya, kembar grup Alek dan Yakub, mampet ya mampet, tapi jangan gitu-gitu amat toh. Malu saya, ya, denger aja malu saya, ya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar suara apa? Kumpulan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Wahyu 19 ayat 9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini benar dari Allah. Di ayat 10 dijelaskan yang diundang itu malaikat. Ya, kamu nggak usah sujud ke aku itu juga hamba seperti dirimu juga, ya. Lalu Wahyu 7 ayat 9, sekumpulan orang besar yang tak terhitung jumlahnya memakai jubah putih dan memegang daun palem. Siapakah dia? Wahyu 7 ayat 14 menjawab, mereka yang mencuci jubah mereka dan membuatnya menjadi putih di dalam darah anak domba. Jadi penjelasannya begini, mempelai perempuan atau pengantin itu jumlahnya tak terhingga. Ya seperti desau air bah, seperti suara gemuruh yang hebat, lalu dia memakai baju putih, disebut juga jubah putih, disebut juga kain lenan putih, itu cirinya. Siapakah dia? Ini sudah jelas gitu loh, orang-orang kudus, orang-orang suci yang mencuci jubah mereka dengan darah anak domba sehingga menjadi putih. Itu pengantinnya. Jadi bukan cuma 5 lah, itu kan otak somplak dari Alek dan Yakub itu yang penganut nabi membusuk itu, ya. Ya somplak ya, pikirannya somplak. Pak, siapa sih Alek dan Yakub itu? Ya kembar grup itu kan Alek Yakub. Ya. Ya pikirannya somplak itu ya. Ya, jadi jumlahnya banyak. Pengantin perempuan itu atau pengantin wanita itu jumlahnya banyak. Nanti pada waktu rapture itu loh, pada waktu rapture mulai dari Adam sampai nanti
kita plus kita yang hidup diangkat. Itulah pengantin perempuan. Ya, itu pengantin perempuan. Lalu yang diundang siapa? Para malaikat gitu kok, jelas gitu kok. Berbahagialah yang diundang di dalam perjamuan kawin. Yang diundang itu yang si Yohanes mau sujud itu loh. Yohanes mau sujud kepada malaikat, terus malaikat bilang, jangan, aku ini juga cuman hambamu, cuman hamba Allah, sama seperti kamu. Jadi malaikat itu diundang di dalam perjamuan kawin anak domba. Malaikatnya berapa? Kan ada 66 miliar. Malaikatnya banyak. Ya, ya Alek Yakob yang somplak otaknya nggak ngerti kayak gini. Ya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi valid pengantin perempuan itu jumlahnya banyak ya, tak terhingga ya. Terus memegang palem, memakai baju putih atau jubah putih, yaitu lambang dari kekudusan yang sudah lepas dari kesusahan besar. Itu pengantin perempuan, pengantin anak domba ya. Kapan terjadinya? Pada waktu pengangkatan orang percaya, sejak Adam sampai nanti kita ya, ya, ya. Lalu nanti masuk di dalam langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Nanti diturunkan ke bumi baru. Nih tak liatin yuk pengantin perempuan. Yerusalem baru diturunin. Jadi pengantin perempuan itu ditaruh dulu di surga yang di atas sana. Jadi perjamuan kawin anak domba ada di atas sana. Lalu diturunkan pengantin perempuan dan anak dombanya. Dalam Wahyu 21. Yang very clear gitu kok. Jadi pengantin perempuannya banyak, bukan cuma 5, mampet somplak itu pikirannya itu. Ya. Ya. Nabi membusuk diikutin ya. Ya, jadi jumlahnya banyak. Terus apa? Itu terus yang diundang malaikat. Ya nggak pernah tahu kan? Ya. Jadi ada pengantin perempuan atau pengantin wanita dan ada yang diundang. Yang diundang itu di dalam Wahyu 19 ayat 9 itu malaikat. Dijelaskan di ayat bawahnya. Jangan sujud kepadaku. Aku itu yang diundang gitu loh. Ya. Clear ya? Ya. Pada singkat dan clear. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya penjelasan gini kurang dari 1 menit. Tapi saya itu geleh itu jijik mendengar pengajaran-pengajaran yang dianut orang-orang yang sudah kembali ke kubangan. Ya, para pecatan-pecatan GAAE kayak Alek Yakob itu jijik saya itu. Ya, somplak pikirannya ya, nggak ngerti gitu. Yang namanya kebenaran Alkitabiah ya. Menjijikkan itu kekejian bagi Allah ya. Very clear ayat Alkitab kok. Ya, kalau sudah cari yang very clear itu kemana? Ke HTD udah nggak salah, ke GAI nggak salah. Kalau Anda mau cari pemahaman Alkitab yang benar, ke sini Pak. Ya, ya nggak ada di luar sana yang bisa paham seperti ini. Tapi ya sekarang nggak berlaku untuk Anda, wong Anda sudah pilih kembali ke kubangan kok. Ya, ya seperti babi kembali ke kubangan, ya anjing kembali ke muntahna. Nah itu Anda. Anda memilih itu daripada tetap berpegang kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Anda pilih menyangkal Yesus dengan membuka telinga, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitabiah. Padat, singkat, dan clear. Jadi itulah pengantin perempuan, ya, atau pengantin wanita, atau pengantin anak domba. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Setiap hari Minggu ada baptisan ya, kita sudah pecah telur 1000. Ya, GAI sudah membaptis 1000 orang. Besok dari HKBP itu banyak yang pada mau baptis. Tadi aja ada 7 orang dari HKBP ya. Ya, 1 orang muslim ya tadi. Jadi hari ini baptis 8 ya. Minggu depan tuh sudah ada 4 orang HKBP ya. Dia mau tobat katanya. Pusing Tritunggal katanya, Pak. Pusing pokoknya mikirin Bapak itu pusing gitu. Ya. Kira tiap minggu ada baptisan di Cibubur ya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Doakan untuk semua program dari GAE ya. Ya, GAE tetap maju ya. Ya, kita tidak mau ya toh stagnan ya. Kita percaya Yesus melakukan segala perkara tepat pada waktunya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.